وسلم لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat zuhur berjamaah juga dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amaliyah ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki fase yang kedua di bulan suci Ramadan. 10 yang kedua di bulan suci Ramadan, yang mana orang-orang yang masuk di fase kedua merupakan orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang khusus menjadi, mudah-mudahan menjadi kekasih Allah. Kalau dia istiqomah, tetap dalam keadaan istiqomah puasa dan istiqomah menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Di mana di fase kedua ini sudah banyak yang berguguran, sudah banyak yang berani meninggalkan tempat sujudnya, dan juga berani meninggalkan daripada hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan ibadah-ibadah terutama yang paket yang utama, yaitu sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah sampai akhir Ramadan, kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, shaimin shaimat yang Allah muliakan. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Musa alaihi salam ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi yang disampaikan Allah, firman Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, kata Allah, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Aku berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2 cahaya. Yang mana 2 cahaya ini kaila yadurruhum zulmatani. Orang yang mendapatkan 2 cahaya ini, maka dia hidupnya akan selamat, maka dia hidupnya tidak akan menyesal, maka dia hidupnya insyaallah termasuk orang-orang yang bahagia. Apa? Yaitu 2 cahaya tersebut, kata Allah, wama nurani, kata Nabi Musa, apa 2 cahaya tersebut? Allah menjawab, faqala ta'ala nurul Ramadan wa nurul Quran. 2 cahaya tersebut adalah cahaya Ramadan. Artinya orang-orang yang bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, berarti mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bisa bertemu dan disinari bulan suci Ramadan, berarti mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah nurul Quran. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, dalam kitab Nasahihul Ibad dijelaskan bahwa salah satu nikmat Allah yang besar, yang agung adalah Allah menurunkan di samping iman dan Islam adalah cahaya Al-Quran. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran buat kita, umat Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, sebagai petunjuk hidup kita. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita bisa membaca Al-Quran dan mendawamkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan mendapatkan yang namanya kemuliaan, kebahagiaan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan,
Pada kesempatan ini saya sedikit akan mengupas tentang daripada keutamaan daripada bulan suci Ramadan, terutama hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, daripada nama-nama daripada bulan suci Ramadan. Nama bulan suci Ramadan itu banyak. Kata ulama dijelaskan bahwa li'anna kasratal musamma tadullu ala syarafil musamma. Setiap perkara yang namanya banyak, pasti perkara tersebut mengandung kemuliaan dan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dijelaskan di banyak tafsir, hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, namanya banyak. Contoh saja, Al-Qur'an itu bisa disebut juga Alkitab. Al-Qur'an bisa disebut Al-Huda. Al-Qur'an bisa disebut Al-Furqan. Al-Qur'an bisa disebut juga Tanzil. Al-Qur'an bisa disebut juga Syifa dan yang lainnya. Begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu namanya banyak. Diambil dari Al-Qur'an dan diambil dari hadis, begitu juga perkataan para ulama. Di antara nama bulan Ramadan yang sudah kita ketahui berdasarkan hadis Rasul adalah paling tidak nama Ramadan adalah Syahrus Siyam. Yang pertama, bulan Ramadan dinamakan Syahrus Siyam, bulan puasa, karena memang kita diwajibkan pada bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam artinya di bulan Ramadan bukan hanya kita berpuasa, kita juga disunahkan untuk menambah ibadah kita. Bukan hanya yang wajib, kita tingkatkan ibadah kita kepada ibadah yang sunnah, sholat sunnah taraweh, sholat malam dan sholat sunnah yang lainnya. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Pertama, orang yang berpuasa akan sempurna ibadah puasanya kalau dia bisa mendirikan, bisa melaksanakan malamnya, melaksanakan sholat sunnah taraweh dan sholat sunnah yang lainnya. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, nama bulan Ramadan ada yang menyebutkan juga Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, sekolah buat segenap kaum muslimin wal muslimat. Pendidikan apa yang didapat dalam bulan Ramadan? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam bulan suci Ramadan. Pertama, yang paling gampang, yang paling mudah, yang sering kita lakukan, hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, pendidikan yang ada dalam bulan Ramadan, madrasah yang ada dalam bulan Ramadan, tarbiyah yang ada dalam bulan suci Ramadan, pertama adalah tarbiyatul jasmaniyah, pendidikan daripada badan kita. Badan kita, hadirin jamaah sekalian, harus dijaga. Terutama yang paling utama yang tidak boleh kita pelit terhadap diri kita sendiri adalah masalah kesehatan. Maka dengan adanya Ramadan, dengan adanya kita berpuasa, maka kata Rasul, sumu tasihu. Orang-orang yang berpuasa, orang yang rajin berpuasa, baik di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah, maka orang tersebut sumu tasihu, badannya akan terasa sehat, badannya akan terasa enteng, badannya akan mudah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, itu yang pertama, jasmaniyah. Bukan hanya itu saja, dalam bulan Ramadan juga kita disiplin, diajarkan oleh agama kita, diajarkan kita untuk disiplin dalam makan. Makan kita, hadirin jamaah sekalian, sangat-sangat disiplin. Apa? Pertama, kita makan pada waktu pagi sahur, ya, tepat pada waktunya, juga kita berbuka tepat pada waktunya. Artinya pola makan kita diatur begitu disiplin. Akhirnya badan kita timbul rasa sehat dan bugar, sehingga kita dengan puasa Ramadan kita menjadi orang-orang bukan hanya mendapatkan pahala dan bukan hanya mendapatkan ganjaran balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa yakin, Pak, insya Allah, maka ida orang tersebut jasmaninya kuat, jasmaninya sehat. Maka tarbiyah Ramadan mengajarkan disiplin kita untuk sama-sama mengatur pola makan kita, porsi makan kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bukan hanya itu saja, tarbiyah yang kedua di samping tarbiyah jasmaniyah, tarbiyah yang ada dalam diri kita adalah tarbiyatul ruhaniyah. Ini yang paling utama. Apa? Pendidikan Ramadan mengajarkan kita, yaitu adalah kita menahan diri kita, membersihkan hati kita, dan juga kita peka pada kehidupan lingkungan kita. Hadirin jamaah sekalian, orang yang rajin berpuasa dengan
menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa, menahan haus, menahan lapar, bahwa kita harus peka bahwa dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita, kita harus merasakan yang namanya lapar, kita harus merasakan yang namanya haus. Maka itu mendidik diri kita, meruhaniyah kita, agar kita menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi kepada Allah, terutama kita perhatikan di sekeliling kita. Hadirin jamaah sekalian, shaimin shaimat rahimakumullah. Maka orang-orang yang mendapatkan pendidikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan tarbiyah ruhaniyah, maka hatinya secara langsung akan dibersihkan daripada yang namanya sifat-sifat dan penyakit hati lainnya. Maka wajar kalau orang yang berpuasa seharusnya dia bisa menahan hawa nafsunya, seharusnya dia bisa sabar, seharusnya dia tidak bisa mengerjakan yang namanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat kita, kalau orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, tapi dia belum bisa menahan hawa nafsunya, tapi dia belum bisa menahan emosinya, berarti puasa Ramadannya, tarbiyah Ramadannya belum ada hikmahnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, tarbiyah Ramadan adalah tarbiyah sosial, yang mana hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, pendidikan Ramadan juga mengajarkan bahwa kita harus banyak berbagi. Bulan Ramadan itu syahrul muasaah, banyak kita mengeluarkan sedekah. Orang yang rajin sedekah di bulan suci Ramadan, terutama yang biasa kita adakan di kampung-kampung, di masjid-masjid, di musolah, dimanapun tempat adanya, itu di selama bulan suci Ramadan berbagi takjil. Karena kenapa? Orang-orang yang rajin bersedekah di bulan suci Ramadan, yang sunnah jadi dapat pahala wajib, yang wajib Allah akan lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Begitu besar orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berani membantu. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa salah satu golongan kelompok orang yang dirindukan oleh surga, orangnya masih ada di dunia, tapi dia sudah diharapkan, dirindukan, dan jadi insya Allah akan jadi calon penghuni surga. Apa adalah wa mut'imil ji'an? Siapa mereka? Orang-orang yang memperhatikan sekelilingnya, orang-orang yang membantu orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan. Maka orang kelompok tersebut adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga nih, shaimin shaimat, adalah termasuk golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita harapkan nanti ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada lain, kita mendapat ridho Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi 3 tarbiyah yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Pertama, tarbiyatul jasmaniyah kita, mendidik jasad kita agar sehat. Yang kedua, ruhaniyah kita, membersihkan hati kita, menjaga emosi kita dan amarah kita dengan puasa. Yang ketiga, yaitu tarbiyah sosial kita adalah insoniyah kita, bahwa kita melaksanakan Ramadan mendapatkan banyak fadilah, banyak keutamaan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kegembiraan nanti ketika kita bertemu dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau kita istiqomah ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah dia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk final nanti ya, di akhir-akhir Ramadan kita bisa dengan sebaik-baiknya menjaga Ramadan kita, menjaga puasa kita, menjaga amaliyah ibadah kita, agar kita semuanya tuntas sampai akhir Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Cita-cita kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selamat bahagia dunia dan akhirat. Ihdinas ila siratal mustaqim. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.